Harapan saya di tahun 2021 ini semakin banyak orang-orang, keluarga yang membuat kebun di pekarangannya. Karena apa? Karena kembali lagi di channel Rumah Kebun Organik bersama saya Julianto Samosir. Hari ini adalah video pertama saya di tahun 2021. Sekaligus saya mau mengucapkan selamat Natal tahun 2020 bagi Bapak Ibu Saudara yang merayakan, dan selamat tahun baru 2021. Mudah-mudahan di tahun yang baru ini lebih baik dari tahun yang kemarin. Seperti itu ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah support channel ini ya. Kurang lebih hampir 1 tahun ini, yang sudah like ya, yang sudah komen, yang sudah subscribe ya. Terima kasih banyak. Dan juga mungkin ada yang share atau share video-video saya ke berbagai platform ya. Misalnya Twitter kah, ke Facebook kah, ke kemana saja, atau grup-grup WhatsApp kah, dan lain sebagainya. Itu sangat membantu untuk saya tetap berkreativitas di YouTube ini ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan ya Tuhan memberikan rizki, memberikan berkat kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah mendukung channel ini selama ini. Terima kasih. Dan harapan saya di tahun 2021 ini adalah semakin banyak lagi orang-orang ya, keluarga, perorangan yang membuat kebun di pekarangannya. Artinya semakin banyak orang yang membuat kebun, apalagi dengan metode organik di pekarangannya, kita bisa mendekati ketahanan pangan ya. Kalau isu-isu biasanya muncul kalau di musim politik tentang ketahanan pangan nasional ya, swasembada pangan dan lain sebagainya. Nah, paling tidak ya kita bisa membantu ya dalam hal ketahanan pangan keluarga. Ini penting sekali. Karena apa? Situasi sekarang ini sedang sulit. Dunia sekarang lagi sulit. Di mana-mana lagi sulit. Tidak ada negara satupun yang tidak mengalami kesulitan di saat pandemi ini. Hampir di semua negara. Nah, itu kenapa penting sekali kita memikirkan solusi ya. Solusi di balik pandemi ini atau situasi yang sulit ini. Bagaimana kita bisa tetap bertahan ya, rumah tangga kita bisa tetap bertahan, paling tidak ya, itu untuk kebutuhan makan di rumah, kebutuhan gizi di rumah. Mungkin tidak bisa bayar cicilan Bapak Ibu kebun ini, apalagi kalau hanya kebun untuk pekarangan seperti ini. Mungkin tidak bisa bayar hutang yang lain, tapi paling tidak dalam situasi yang sulit ini ya. Nah, sekarang istri saya sedang masak misalnya. Dia memasak, istri saya memasak, dia bisa tinggal petik di pekarangan tanpa harus mengeluarkan uang ya. Dan ini murah ya, murah sekali, mudah, hanya kita perlu semangat mengerjakannya karena bibitnya pun nggak mahal. Dan kalau kita sudah bisa memanfaatkan kembali benihnya ya, itu kita nggak perlu beli lagi. Artinya ini sangat berkelanjutan asalkan kita tahu tekniknya. Saya dengar ya beberapa komen dari ibu-ibu itu bahwa selain mendapatkan atau panen hasilnya, mereka itu ada kebahagiaan katanya. Jadi waktu panen, waktu menanam itu ada kebahagiaan yang dirasakan. Jadi ternyata ini juga bisa mempengaruhi perasaan ya. Nah, dalam situasi seperti ini kan banyak orang di rumah ya. Kalau terlalu stres ya, di rumah terus nonton TV, mungkin ya kalau masih bisa beli paket, kalau nggak bisa coba
nggak bisa Facebookan, media sosial, bisa stres. Nah, berkebun ini salah satu, ya, membuat kebun ini salah satu obat stres, ya, yang bisa meningkatkan imun kita, kebahagiaan kita. Karena apa? Coba bayangkan kalau pagi-pagi gini, ya, mau masak kita bisa tinggal petik cabai. Cabai sekarang lagi harga 80.000. Tadi pagi katanya 85.000. Nah, ini tinggal petik cabai, ya. Mau sayur tinggal petik. Tapi bukan hanya itu, sebenarnya prosesnya itu yang indah, ya. Kita mempersiapkan medianya, ya, mengambil komposnya ke kandang, terus membuat pupuk organik cairnya, membuat medianya, ya, media semai dan lain sebagainya. Itu proses itu membantu kita tetap beraktivitas olahraga, ya, karena hasil itu nanti urusan nanti belakangan seperti apa. Kalau gagal ya kita harus coba lagi, sekaligus kita belajar seperti itu, ya. Jadi jangan pas gagal kita terus berhenti, ya, enggak, ya. Tetapi waktu kita gagal kita bisa coba lagi, pelajari di mana kira-kira kesalahannya, apakah di media tanamnya, campurannya. Kita mungkin bisa saja pakai kompos yang belum kering, ya. Apakah di pembuatan POC-nya, misalnya waktu kita berikan POC-nya itu terlalu banyak, terus akhirnya tanamannya kuning, mati, atau di proses perawatan lanjutannya, ya. Kalau misalnya cabai keriting dan lain sebagainya, layu kuning, ya, layu fusarium, dan apa itu namanya, patek misalnya, dan sekarang kalau musim hujan ini busuk, apakah karena lalat buah, itu kita pelajari supaya kita nggak terjadi gagal panen. Skala rumah tangga saya rasa maintenance-nya cukup mudah. Mudah dalam artian karena nggak skala luas seperti konvensional atau komersil, itu yang jauh dari pengamatan, ya. Tapi kalau hanya di pekarangan di depan rumah seperti ini, sebenarnya kita bisa irit dalam hal apapun. Karena pengobatannya pun pestisida nggak perlu, ya, pestisida sintetis kimia. Kita bisa buat dari bahan-bahan dapur misalnya. Atau lebih cepat manual langsung ambil. Sebenarnya juga saya kalau dibilang banyak waktu enggak juga, ya, karena saya juga bekerja, ya. Saya dari Senin sampai Jumat harus bekerja, ya, kadang-kadang bisa lembur juga, tetapi saya selalu sempatkan waktu 15 menit 30 menit untuk memeriksa, melihat, atau membuat apa yang menjadi kebutuhan di kebun ini. Ini cukup menarik karena kita bisa lebih bahagia, ya, lebih bahagia, lebih sehat, ya, karena kita kan metodenya organik, ya. By the way, ya, by the way, gaya sekali, ya. Tahun 2021 saya harap Bapak Ibu Saudara tetap optimis, ya, tetap penuh pengharapan, jangan putus asa, ya, cari peluang-peluang yang baru, pekerjaan yang lain, ya. Dan saya, yang paling penting dari pesan saya hari ini adalah jangan lupa untuk yang punya lahan, ya, atau yang sedikit lahan, ya, bisa juga kita menanam sayur di pekarangan kita. Menanam sayur di pekarangan kita supaya apa? Kebutuhan gizi keluarga dan kesehatan kita, fisik kita ini, karena setiap hari kan kadang-kadang nyangkul, bersihin, angkat-angkat, ya, dan lain sebagainya. Jadi ada gerak seperti pengganti olahraga, itu jauh lebih sehat. Seperti itu. Jadi, ya, menarik tentang pertanian. Untuk generasi-generasi muda yang ada di kota sekarang ini yang sudah tidak ada pekerjaan atau sulit mendapatkan pekerjaan, dari saya, ya, kembali saja ke daerah di mana kita berada. Kalau ada sawah, lahan nganggur dan lain sebagainya, ayo mulai kita ciptakan peluang-peluang baru di desa melalui itu tadi, pertanian, ya. Ayo belajar, jangan apa itu namanya, jangan merasa minder, ya, jangan merasa nanti
petani itu kotor ya, identik dengan kotor ya, nggak keren ya, nggak gaul. Atau mungkin nanti takut ya sulit cari pacar misalnya karena tahu itu petani, enggak ya. Kita bisa, petani itu bisa tetap keren ya. Ya, petani itu enggak selalu identik dengan kotor dan lain sebagainya, bisa tetap keren ya. Ya, contoh misalnya ya enggak saya enggak bilang saya keren, tapi kita bisa tetap necis gitu. Jadi ayo, saya mengajak generasi muda, kita ciptakan terobosan-terobosan baru di tahun 2021 ini. Bapak Ibu Saudara juga untuk tetap semangat, ada hal-hal baru yang kita buat sehingga kita bisa menjawab situasi yang sedang terjadi saat ini. Terima kasih. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Natal 2020 dan selamat tahun baru kepada Bapak Ibu Saudara. Di tahun 2021 ini kita bisa tetap survive ya. Kita bisa tetap semangat dan penuh pengharapan. Sekali lagi kita bisa menciptakan kebun di pekarangan kita seperti ini. Ya. Di lahan saya juga ada, di depan juga ada. Jadi kalau perlu sayur tidak perlu belanja ke pasar. Ya, kira-kira itu dari saya, Julianto Samosir, channel Rumah Kebun Organik. Sampai ketemu di video-video selanjutnya selamat tahun ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Bye bye.